Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat otomotif. Kali ini kita akan melakukan pengecekan pada Daihatsu Terios. Nah, untuk mobil ini terdapat kasus saat angkatan awal atau habis pindah transmisi, pindah gigi, dia ditarik gasnya terasa berbet, nyendat-nyendat ya, ataupun saat kecepatan tinggi juga terasa sekali nyendatnya. Ya, untuk itu kita analisa dulu dari mesinnya ya. Sebelum kita cek mesin, kita cek dulu kemampuan baterainya atau akinya. Nah, ini aki bagus, jadi untuk kelistrikan nggak ada masalah ya. Untuk pengisian baterai bagus. Nah, ini kita coba gas. Nah, di awalan terlihat sekali mesin berbet ya, ada getarannya, nggak bisa langsung respon, jadi ada ginjal-ginjalnya sedikit. Ini tanpa beban ya, mobil tanpa jalan terasa ginjal-ginjal ya saat di gas awal. Nah, untuk itu kita akan cek. Yang pertama kita scan dulu kendaraan ini, karena di dashboardnya tidak ada kontrol kuning tanda mesin ya, atau mil indikator yang nyala. Nah, ini kita nyalakan dulu scannernya, kita tunggu. Ya, untuk masuk ke menu scan, yang pertama adalah tipe mesin. Tipe mesin kita masukkan. Setelah tipe mesin dimasukkan, muncul tipe kendaraannya apa. Terus selanjutnya muncul tahun kendaraan berapa, kita masukkan sesuai datanya. Nanti setelah itu scan akan terbaca. Nah, ini sudah connect. Nah, ini muncul 3 trouble ya. Ya, trouble yang pertama sudut engkol, yang kedua sinyal pengapian, yang ketiga sinyal tekanan. Tekanan itu berarti tekanan udara ya, atau pressure sensor. Nah, ini coba kita cek dulu, kita buka dulu untuk mesinnya. Yang pertama kita coba ganti koilnya, apakah dengan ganti koil mesin akan sembuh. Nah, ini kita reset juga setelah kita ganti koil ya. Kita nyalakan mesinnya. Nah, ini sudah nyala, tapi kelihatan mesin masih rasa berbet ya, menjat. Ya, ini kita gas secara spontan juga masih ada terasa nyendatnya di awalan. Nah, ini kita gas di awalan ya, terasa nyendat. Jadi untuk koil nggak ada masalah, karena diganti koil baru pun masih terasa nyendat. Jadi penyakit bukan dari koil ini. Kita lepas koilnya, akan kita ganti koil yang lama. Nah, ini selain koil kita juga cek ECU ya, ECU mesin, karena mobil ini jarang sekali dipakai. Terakhir servis di 2017, tapi mobilnya baru jalan 4000 km selama 2017 sampai 2023 ini.
hanya jalan 4000 km. Jadi kita perlu pengecekan apakah di komputernya ada pengapuran ataupun ada kotor-kotor ya, pengapuran di kabel-kabelnya ataupun karat di ecu. Jadi biasanya kalau mobil jarang dipakai, terlihat di fisik ecu ada pengapuran di soket-soketnya. Ini di ecu di bagian soketnya masih bersih, menandakan ecu kemungkinan tidak ada masalah. Tapi untuk lebih pastinya kita juga akan buka bagian dalam ecunya, apakah dalamnya ada karat atau pengapuran di sekitar ecunya. Ya, ini kita coba buka untuk bagian PCB ataupun IC-nya. Ini masih sangat-sangat bersih. Ya, ini kemungkinan ecu juga aman. Ini terlihat tidak ada pengapuran atau karat. Untuk di PCB-nya juga masih sangat-sangat bersih. Tidak ada terlihat terbakar di bagiannya ataupun karat pun nggak ada. Jadi untuk ecu ini nggak ada masalah, akan bisa kita pasang kembali. Terus Ya, untuk harness ataupun soket yang dapat ecu kita cek juga apakah ada bekas air netes di sekitar kabelnya ataupun karat. Kita cek dengan teliti, juga bagus. Jadi kita akan langsung pasang kembali ecunya. Kita cek bagian yang lain. juga panas kan? Kita panas dua ini mas. Ya, ini ecu sudah kita pasang, mesin kita nyalakan. Tapi untuk penyakitnya untuk di tes awal masih terasa ginjal-ginjal atau mendat ya. Jadi kita akan cek untuk bagian pengapian. Sebelum bagian bahan bakar kita akan cek tab pengapian, karena di DTC atau di kode error terdapat pengapian yang bermasalah. Belum tahu ya. Mau oksigen? Belum bar. Dua lah kucingnya. Wah, repot.
biasa. Mas. Nah, ini busi kita lepas, busi terlihat masih bagus, tapi nanti kita akan cek. Ini masih tebal ya businya, Coba. belum tipis. Aneh ya. Kita buka keempat busi dulu, nanti akan kita bersihkan businya. Itu penyakitnya sih. Si sana, san bos. Nah, ini untuk ruang bakar kita kasih pembersih ruang bakar atau carbon cleaning. Kita beri cairan pelarut karbon pada ruang bakar ya. Jadi kita masukkan cairan ini, nanti kita tunggu 15 menit. Setelah 15 menit nanti kita akan sedot kembali, sehingga saat setelah 15 menit ini cairan yang bersih ini akan menjadi hitam karena karbonnya larut ya. Untuk sisa pembakarannya larut ya, ini terlihat mengeluarkan asap karena reaksi dari cairan pembersih karbon ya. Untuk amannya kita buka sekring EVI sekaligus untuk mereset komputer ini ya. Sembari menunggu ruang bakar dibersihkan dengan carbon cleaning, kita bersihkan throttle body. Nah, juga nanti kita akan bersihkan BSC nya. Gombal. Ya, sudah 15 menit, jadi kita akan sedot untuk pembersihan ruang bakar ya. Ya, ini terlihat yang cairan tadinya putih terlihat hitam, menandakan kotoran yang ada di dinding silinder maupun di ruang bakar sudah larut dan kita sedot. Jadi untuk membersihkan ruang bakar ini tanpa membongkar mesin, sehingga nanti tarikan akan jadi enteng dan bahan bakar akan lebih ekonomis. Ini untuk busi juga kita bersihkan. Nah, di ujung busi juga tadi banyak karbonnya ya, jadi supaya pengapiannya lebih besar, busi kita bersihkan sekalian.
Selain disedot juga kita bersihkan dengan angin bertekanan ya, agar benar-benar bersih ruang bakar ini. Nah, ini setelah bersih kita juga tak lupa mengecek. Nah, ini di busi ternyata ada retakan ya di bagian keramiknya. Nah, ini ada 2 busi yang mengalami keretakan. Jadi ini yang kemungkinan menyebabkan mobil terasa berbet, dan saat beban mobil akan terasa nyendal-nyendal atau ginjal-ginjalnya. Jadi kita coba ganti busi. Nah, ini busi kita ganti, kita pasang busi penggantinya. Jadi untuk pembersihan tadi juga tidak kita pakai ya busi yang sudah kita bersihkan. Ternyata businya ada yang retak, jadi untuk mempercepat waktu ataupun menyingkat pekerjaan ini, kita ganti saja businya. Pasang sik ning kono sisan. Wah, ini parah nih. Ya, ini sebelum kita melakukan pengecekan mesin, kita reset EV-nya dulu dengan cara mencabut sekring EV kurang lebih 5 detik. Kita akan pasang kembali ya. Ini kita pasang kembali. Ya, kita nyalakan mesinnya. Nah, ini kita coba hentak di gasnya. Ternyata gasnya bisa langsung respon ya, nggak ada ginjal-ginjal atau nggak ada berbet di awalan. Jadi untuk kasus penyakit ginjal-ginjal atau berbet ataupun saat beban kendaraan terasa mendadak, ini berasal dari busi ya. Untuk kode kerusakan tadi juga sinyal primer. Sinyal primer adalah pengapian primer yang dari koil ya, yang menuju busi. Jadi penyakit ini sudah kita temukan. Untuk itu segera kita pasang kembali semua. Akan kita lakukan tes drive. Oke, untuk mesin kita bereskan, kita pasang kembali. Ya, lanjut kita test drive. Karena mesin sudah terasa halus, kita akan lakukan tes jalan. Oke, terima kasih kawan-kawan sahabat otomotif ya. Semoga video ini menambah wawasan kita. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.